Shalom Bapak Ibu. Ya hari ini sesuai dengan tema yang kita sepakati bersama, kita akan berbicara tentang bagaimana sebenarnya para rasul memandang Kristus. Dan hari ini kita baca dari ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita melihat Kristus melalui kacamata para rasul, tidak hanya melihat dia dalam kacamata pengetahuan. Yang paling penting di sini adalah hikmat. Hikmat untuk mengerti Kristus, bagaimana rasul melihat Tuhan itu tidak dalam keberadaan dan kenyataannya yang duniawi. Maka hari ini kita tidak berbicara tentang doktrin, kita tidak berbicara tentang teori, sekalipun ada sangkut pautnya dengan hal-hal demikian, tapi kita akan lebih banyak berbicara tentang hal-hal spiritual yang oleh hikmat dan anugerah Allah dia menghadiahkannya kepada para rasul, sehingga para rasul ini bisa melihat Kristus dengan kacamata dan dengan sudut pandang yang diperkenankan oleh Allah, yang oleh karenanya Kristus menjadi kekayaan yang sejati bagi para rasul. Apa yang dilihat oleh para rasul di dalam Kristus sehingga mereka memberi diri mereka, bahkan menghabiskan seluruh waktu kehidupan mereka untuk melayani Tuhan. Ini penting untuk kita ketahui agar apa? Kita harus melihat sesuatu di dalam Kristus itu dengan kacamata batiniah agar kita tidak lagi terganggu oleh hal-hal duniawi. Kita tidak lagi terganggu oleh penderitaan, kita lagi tidak terganggu pada hal duka cita, kita tidak lagi terganggu pada hal-hal yang sulit dalam hidup kalau kita mengerti makna yang sejati daripada Tuhan itu. Kadang orang dalam mengikut Tuhan memiliki motivasi dalam pencarian akan Tuhan. Mungkin mereka menjadikan Tuhan jadi kaya, mau buat Tuhan untuk keinginan diri, untuk ambisi diri dan lain sebagainya. Jiwa yang ada di tahap seperti itu adalah jiwa yang belum mengerti tentang siapa dirinya. Tetapi sejatinya para rasul telah melihat Tuhan dalam keadaan yang lebih dalam. Para rasul telah melihat Kristus dalam keadaan yang belum kita lihat, sehingga wujud Kristus yang mereka lihat ini telah mampu menghantarkan mereka, bahkan memberikan nyawa mereka kepada Tuhan. Apakah kita pernah bertanya kepada Tuhan? Apakah kita pernah meminta kepada Tuhan? Tuhan, berikanlah aku mata sebagaimana Engkau telah memberikannya kepada para rasulmu, agar aku juga memiliki iman sebagaimana Engkau menambahkannya kepada para rasulmu. Tuhan sendiri berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Buah apa yang lahir dari iman? Buah apa yang lahir dari pengenalan akan Tuhan? Tentu satu, kasih. Dan kasih itu yang paling penting, meniadakan ketakutan. Jadi dalam kehidupan kekristenan kita, bukti bahwa kita memiliki kasih adalah kita tidak takut lagi. Kita tidak takut mati, tidak takut miskin, tidak takut menderita, dan tidak takut mengalami hal-hal yang sulit, oleh karena kita mengasihi Kristus, melihat dia dalam keadaannya yang nyata. Inilah yang dilihat oleh para rasul pada Kristus, sehingga para rasulnya yang mulia ini pada akhirnya mendapat tempat yang begitu besar di sebelah kanannya dia dan dalam kerajaannya Allah. Tapi apa yang para rasul mulai dari diri mereka sendiri sehingga mereka bisa melihat Tuhan? Keselamatan itu Bapak Ibu bukan hanya satu hal yang terjadi di salib saja. Yang sudah selesai itu hanya Yesus. Kita belum selesai. Yang sudah mengatakan tetelestai itu hanya Kristus. Kita belum selesai. Maka sebenarnya kepastian keselamatan di dalam kita itu tidak ada. Kepastian keselamatan hanya ada pada pengharapan. Selama kita menjaga pengharapan, kita pasti selamat. Tapi iman, pengharapan, dan kasih bukan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Kasihlah yang membuat kita, kasihlah yang membuahkan iman, imanlah yang menumbuhkan pengharapan. Bagaimana kita memiliki kasih kepada Allah? Memiliki kasih kepada Allah bukan karena kita melakukan sesuatu. Memiliki kasih kepada Allah karena kita memandang kasihnya Allah. Iman yang benar itu tidak pernah lahir dari kemampuan dirimu. Kalau kamu memiliki iman kepercayaan kepada Tuhan, di mana iman itu lahir oleh karena kamu melihat dirimu, itu salah. Itu bukan iman. Iman yang benar adalah iman yang diberikan oleh Allah karena kamu tidak melihat kemampuanmu, tapi kamu justru melihat ketidakberdayaanmu.
Inilah yang dilihat para rasul, sehingga mereka sepenuhnya menyerahkan diri dan merebahkan dirinya pada tatanan dan takaran anugerah Tuhan. Untuk memulai kehidupan keselamatan, yang paling penting itu adalah pengenalan akan diri sendiri. Rasul itu bisa mengikut Tuhan. Coba kalau kita melihat pada awalnya pada rasul mengikut Tuhan, awalnya mereka ragu-ragu. Setelah dia bangkit, baru mereka semua, Josephus Flavius, sejarawan Yahudi, itu mencatatkan sikap muridnya Kristus itu berubah ketika Kristus telah bangkit. Apa yang Kristus lihat melalui kebangkitan Tuhan sehingga sikap mereka berubah. Sebelum Tuhan bangkit, Petrus masih menyangkali. Murid yang lain masih kabur. Ketika Kristus naik ke atas salib, yang setia menemani dia bersama Bunda Maria hanya Yohanes. Yang lain nggak tahu kemana. Karena mereka masih ragu, karena mereka masih takut. Natur kemanusiaannya, jiwanya yang rapuh itu masih mendominasi mereka. Makanya mengapa Yohanes disebut murid yang paling dikasihi? Hanya karena dia yang menemani Tuhan dalam keadaan menderita. Tetapi setelah Kristus bangkit, sikap spiritual mereka benar-benar berubah. Yang tadinya si Petrus penyangkal, yang tadinya murid takut mati, tapi setelah melihat Yesus itu bangkit, mereka menjadi tidak takut mati karena Tuhan. Kenapa begitu? Karena mereka menemukan satu fakta yang membuat mereka kuat. Apa? Dalam hikmat dan pertolongan dari Roh, para rasul merenungkan satu hal. Bahwa ternyata di dalam seluruh kehidupan manusia ini, apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, dari manapun kamu berasal, mau kamu orang Tionghoa, orang Batak, orang Manado, mau kamu tinggal di negara manapun, mau kamu datang dari bangsa manapun, hidup di peradaban siapapun, di tahun-tahun manapun, dari zaman Adam hingga kelak Maranatha, yang dicari manusia itu hanya satu hal. Bukan uang, bukan kekayaan, bukan kesehatan. Yang dimana uang, kekayaan, kesehatan, jabatan, itu semua demi satu hal ini, yaitu hidup. Orang mati-matian mencari uang demi membuat hidupnya aman. Semua itu tak akan berguna kalau hidup tidak ada. Apa artinya uang ketika kita mati? Apa artinya jabatan ketika kita telah tiada? Maka semua orang di dunia ini sedang mati-matian mencari hidup. Ada orang bekerja mati-matian untuk sesuap nasi. Ada orang sekolah tinggi sampai ke luar negeri, agar dengan demikian dia hasilkan banyak uang, dengan begitu dia bisa hidup. Dia orang bangun rumah besar agar hidupnya nyaman. Orang berinvestasi pada muka dan lain kesehatan sebagai macam diet macam-macam agar dia tidak cepat mati. Orang melakukan terobosan di kimia itu demi rekayasa hidup. Biologi demi mempermudah hidup. Fisika mengakselerasi hidup. Semua ilmu di dunia ini adalah untuk mempermudah hidup manusia. Semua yang manusia lakukan itu untuk mencari hidup itu. Mana ada orang ingin mati, semua orang mencintai hidup. Oh, bahkan orang yang bunuh diri, itu membunuh dirinya, itu karena dia sebenarnya mencari hidup. Hanya saja karena hidupnya menderita, maka dia mengakhiri hidupnya. Kalau hidupnya enak, mana mungkin dia bunuh diri. Yang dicintai manusia itu adalah hidup. Tapi satu yang dilihat para rasul, siapakah yang dengan uangnya, siapakah yang dengan kekuatannya, siapakah yang dengan harta bendanya, bisa mempertahankan nyawanya? Tidak ada. Alexander the Great, pemimpin bangsa Gerika yang besar itu, telah memukul seluruh dunia dengan gada bangsa Yunani. Dia menginjak menunggang balikkan kerajaan Persia dan menelan Raja Darius. Dia mengalahkan seluruh bangsa dengan kekuatannya. Dia umur 20 bapaknya mati. Lalu kemudian dia diangkat menjadi pemimpin Yunani dan gak ada yang berani melawan Yunani waktu itu. Tapi Alexander the Great, istana yang besar di Makedonia, dia dari Makedonia, dia mau pergi ke Alexandria, hari ini namanya Mesir. Alexandria itu kota yang dipersembahkan kepada Alexander the Great. Ketika dia mau pergi ke sana, dia harus melewati Yerusalem. Dan para rabi Yahudi waktu itu mengatakan, wahai engkau Alexander the Great, tentang engkau sudah dinubuatkan oleh kitab suci dalam Daniel. Lalu dikatakan, engkau akan mati. Dan ketika dengan dia hormat dengan orang Yahudi, dia menerima itu sebagai cerita-cerita saja. Sebelum dia sampai ke Alexandria, dia melewati perbatasan Mesir, yaitu dari Gaza. Dan sebelum dia sampai ke Mesir, dia mati karena demam tinggi.
Dia yang menaklukkan seluruh dunia dengan kuasa, dengan uang, dengan tahtanya dia. Telah dibunuh oleh suatu demam. Hikmat Sokrates mengajarkan apa itu hidup. Tapi dia sendiri tidak hidup. Lao Tzu yang tuliskan Tao Te Ching di dinasti Tiongkok 500 tahun sebelum Kristus datang di dunia. Dia mengajarkan hikmat yang besar tentang esensi hidup kepada orang Tionghoa. Tapi dia sendiri tidak memperoleh hidup itu sendiri. Semua orang sedang mengejar hidup. Tapi para rasul melihat, ternyata apapun gak bisa membuat kita hidup. Tapi ada satu pribadi yang kami hidup dengannya. Kami makan dengannya. Kami telah melihat dia. Kami telah meraba dia. Dan kami telah melihat dia mati. Tapi dia bukan hanya mati. Dia telah keluar dari kematian itu. Menunjukkan dirinya kepada ratusan orang. Bahwa dia telah bangkit dan hidup. Kalau Tuhan engkau telah mengalahkan kematian itu. Apa yang membuatku harus takut pada kematian? Orang takut miskin karena takut mati. Orang takut menderita karena takut mati. Kematian adalah ketakutan yang paling tinggi dari semua manusia. Dan karena mereka melihat dengan mata mereka, Tuhanku telah bangkit dan mengalahkan maut itu. Untuk apa? Untuk kepada kematian itu. Inilah yang membuat para rasul demi melayani dia, tidak takut lagi menghadapi kematian. Markus ditarik kuda di Alexandria. Petrus disalib terbalik di Roma. Bartolomeus digergaji. Andreas mengalami aniaya. Yohanes digoreng di minyak panas. Paulus kepalanya dipenggal. Paulus yang adalah pembunuh, oleh karena melihat Tuhan, dia telah terbunuh oleh karena nama Tuhan. Mengapa kamu tidak meminta iman seperti ini kepada dia? Penasaran gak apa yang dimiliki mereka? Apa yang dianugerahkan kepada mereka? Sehingga hidup mereka penuh dengan kepercayaan seperti ini. Mereka nggak berurusan lagi dengan hal-hal duniawi, Bapak Ibu. Mereka tidak berurusan lagi dengan hal-hal yang tidak penting. Mereka tidak lagi tergoda dengan hal-hal yang anakku sakit, aduh, gak punya iman. Aku begini, aduh, aku udah harus begini. Gak begitu. Inilah keselamatan. Keselamatan itu adalah tentang bagaimana kamu telah melihat Allah dan kamu tidak takut lagi atas apapun di dalam hidup ini. Itulah keselamatan. Keselamatan itu bagaimana kamu full mencintai Kristus, melihat dia dalam kenyataan yang demikian sehingga kematian, sakit, penyakit, penderitaan tak sanggup memisahkan engkau dari dia. Karena Kristus dan para muridnya yang adalah tubuhnya tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Pedangnya kaisar, mulutnya singa kaisar, tidak bisa memisahkan Ignatius daripada Kristus. Pedangnya tentara Roma tak mampu memisahkan Paulus daripada Kristus. Karena apa yang mereka miliki? Iman yang benar. Nah, pernah nggak kita meminta iman ini kepada Tuhan? Pernah nggak kita berdoa, Tuhan, tambahkanlah imanku. Tetapi, sebelum ke sana, ini adalah buah, Bapak Ibu. Memiliki iman seperti itu adalah buah. Bagaimana memiliki iman seperti itu? Bapak gereja kita, Makarius, seorang bapak padang gurun yang diberkati, pernah mengatakan satu hal. Kalau kamu mau mengenal dia yang tersalib itu, kamu harus mengenal dirimu dulu. Itulah yang dimiliki rasul. Tanpa pengenalan diri sendiri, kita nggak mungkin bisa mengenal Allah. Nggak mungkin. Kita harus bisa melihat diri kita. Kita harus bisa sadar siapa diri kita di hadapan Allah agar kita bisa melihat kekayaan anugerah. Tidak ada Paskah tanpa kematian. Kalau kamu mau dibangkitkan bersama dengan dia, kamu juga harus mati bersama dengan dia. Kamu harus mati terhadap dirimu dan kehendakmu. Mengikuti Yesus itu nggak mudah. Yesus mengatakan sempitlah jalan, tapi lebarlah menuju kebinasaan. Sebagai perbandingan saya mau kasih tahu. Dalam Injil Matius,
Kristus memberi perumpamaan tentang gadis, 10 gadis kan. Kenapa nggak 10 nenek-nenek? Kenapa nggak 10 ibu-ibu? Kenapa 10 gadis? 10 itu angka penuh. Gadis itu perawan. Maka 10 gadis ini sebenarnya simbol dari semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang disucikan oleh nama Tuhan. Tapi hanya 5 yang bisa melihat Tuhan. 5-nya nggak bisa. Sama-sama punya minyak loh. Sama-sama setia menunggu mempelai. Sama-sama punya pelita. Yang membuat 5 ini nggak bisa masuk hanya karena kurang minyak. Dikit aja. Apa itu minyak? Apa itu pelita? Itulah yang membuat orang nanti, kalau tidak peka terhadap hal-hal seperti ini, bisa tidak selamat. Ini sekali lagi bukan untuk mengartikan bahwa keselamatan ini tergantung kamu. Tidak. Keselamatan itu anugerah Tuhan. Tapi apakah kamu sudah dalam anugerah? Keselamatan itu bukan hasil usaha saya. Saya selamat karena percaya kepada Tuhan. Tapi apakah kamu sudah percaya? Benar-benar percaya? Kita akan kaget di hari akhir. Banyak yang tak terhitung untuk ternyata nggak bisa menghadiri perjamuan itu. Karena dia tidak mencari Tuhan dalam kesungguhan yang benar. Kehidupan rohani itu hanya bisa dimulai melalui pengertian akan diri sendiri. Kamu harus bisa melihat dirimu, anak muda secara khusus. Penyakit anak muda itu adalah kesombongan. Dia pikir bahwa segala sesuatu itu bergantung pada dirinya. No, bukan. Segala sesuatu itu nggak bergantung padamu. Ketika kamu memulai kehidupan oleh usahamu, disitulah kebinasaanmu dimulai. Karena kita nggak mengerti yang kita minta itu, kita nggak tahu yang kita minta itu datang dari keinginan yang benar atau datang dari keinginan yang berdosa. Diri kita ini penuh dengan dosa. Jiwa kita itu ditutupi oleh dosa. Sehingga kita nggak tahu kehendak kita itu baik atau tidak. Maka kita perlu untuk mengenali diri kita. Mengenali diri itu bisa mengenali Allah. Tanpa mengenali diri, kamu ke gereja tiap hari pun, kamu nggak mungkin bisa mengenal Allah. Inilah yang membuat orang, meskipun dia datang kepada gereja, tapi dia tidak bertumbuh dalam Allah. Orang yang semakin mengenal Allah tidak mungkin semakin merasa dirinya benar. Orang semakin mengenal Allah akan semakin sadar dirinya sakit. Buah orang yang dekat dengan Tuhan bukan orang yang merasa benar. Buah orang yang dekat dengan Tuhan adalah semakin menangis melihat dosanya. Paulus ketika pertama sekali melayani Kristus di Korintus, dia mengatakan apa? Aku nggak kalah dengan rasul yang lain. Tapi menjelang kematiannya dia menyurati Timotius. Ternyata di antara semua orang aku loh yang paling berdosa. Orang semakin dekat dengan Tuhan, itu nggak akan semakin bangga akan prestasinya. Orang semakin dekat dengan Tuhan, nggak akan melihat kemuliaannya. Nggak akan memandang pada berkat yang duniawi itu. Tapi orang semakin dekat dengan Tuhan akan merebahkan dirinya dan mengatakan, kasihanlah aku orang berdosa ini. Kesadaran itulah yang bisa membuatmu hidup dalam anugerah. Kalau kamu nggak sadar kamu sakit, kalau kamu nggak sadar kamu berdosa, kalau kamu nggak sadar kamu butuh pertolongan Allah, kamu nggak mengenali dirimu, kamu nggak mungkin bisa hidup dalam anugerah. Itu yang bahaya. Kenapa? Kristus telah mengatakan kepada Paulus, di dalam kelemahan mula anugerahku bekerja. Anugerah Tuhan nggak bekerja bagi orang yang merasa mampu. Anugerah Tuhan nggak bekerja bagi orang yang merasa layak. Kalau kamu dengan pelayananmu, kalau kamu dengan apapun yang kamu lakukan, kamu merasa layak, pada saat yang sama kamu udah nggak layak. Tak ada satupun dalam diri kita yang bisa kita hasilkan untuk melayakkan diri kita. Kelayakan itu tidak bisa muncul dari dirimu. Kelayakan itu datang dari anugerah Allah. Dan tidak ada kata layak selama roh masih dalam tubuh saya. Layak atau tidak itu hanya dinilai oleh Tuhan ketika saya diadili pada waktu kematian saya. Jadi kamu harus kenal dirimu. Tapi bagaimana caranya saya mengenali diri saya? Dengan mengenali dirimu, kerendahan hati itu dibentuk. Dengan melihat, oh ternyata saya munafik. Ternyata saya tidak rohani Tuhan. Ternyata saya palsu. Dengan menyesal, dengan begitu kamu berair mata. Air mata itu akan menyuci jiwamu. Dan ketika kamu sadar akan siapa dirimu, itulah yang akan membentuk kerendahan hatimu.
Ketika kamu rendah hati melihat keberdosaanmu, kamu gak akan hidup lagi menggunakan kemampuanmu. Tapi kamu mengikuti aliran kemana air itu pergi mengalir. Kamu mengikuti kemana kehendak Allah. Kenapa? Karena kamu gak merasa mampu. Karena kamu merasa kamu gak mampu lah, maka kamu membaringkan dirimu kepada tahta anugerah. Dan ketika kamu merasa gak mampu, disitulah kamu berserah kepenuhnya kepada Allah. Maka kemanapun kamu Tuhan bawa, dengan sikap hati seperti itu, kamu gak akan lagi membedakan mana duka cita, sukacita, mana hidup enak, tidak enak. Karena semua yang terjadi dalam hidupmu, kamu terima sebagai anugerah Allah untuk menyelamatkan kamu. Tapi bagaimana cara saya memiliki kesadaran itu? Perbanyak berdiam diri. 24 jam di gereja itu gak benar. Kamu harus punya waktu sendiri dengan Tuhan. Roh Kudus itu gak bekerja ketika kamu kacau. Roh Kudus itu bekerja ketika kamu berdiam. Para nabi pada zaman dahulu, ketika mereka mau melayani Tuhan di altar, para imam melayani, mereka harus mengasingkan dulu. Mereka harus berpuasa dulu agar kehendak mereka dimatikan dan hanya roh Allah yang tinggal. Kamu perlu berdiam diri. Dengan berdiam diri, tutup kamarmu, kamu gak usah mencari apa-apa, kamu cukup tinggal diam. Dengan diam, kamu punya kekuatan. Dengan diam kamu katakan kepada Allah, Tuhan tolong koreksi aku, tolong ajari aku, tolong terangi hatiku. Dengan berdiam, Roh Kudus itu akan menolongmu memberitahu kamu siapa. Makanya Yesus mengatakan roh yang akan datang itu akan menolong kamu. Penolong kepada dia. Kalau dia adalah tabib yang agung, maka Roh Kudus ini penolong untuk menyadarkan kita ini sakit. Gak mungkin orang pergi kepada dokter kalau dia gak sakit. Gak mungkin kita menuntun diri kita kepada Tuhan kalau kita gak sadar kita ini sakit. Dan Roh Kudus lah yang menolong kita untuk bisa sadar bahwa kita ini sakit. Kita ini gak bisa menilai diri kita sendiri. Maka kita perlu untuk berdiam diri. Dengan berdiam diri kita bisa melihat realita kita ini siapa. Dengan begitu, oh ternyata seperti itu Tuhan. Tolong aku. Roh Kudus itu akan memurnikan kamu. Dia akan menerangi hatimu. Dan itulah yang menjadi kekuatan yang mengisi nus. Nus itu adalah inti dari roh. Yang terhubung dengan Allah. Itulah yang akan diisi dan hidup kembali. Sehingga kamu bisa hidup bersatu dengan Tuhan. Dengan hidup seperti itu. Kamu gak ada alasan gak bahagia. Meskipun cuma makan daun singkong. Masuk rumah yang kecil. Tapi dengan begitu kamu puas oleh roh yang menghidupkan itu. Kenapa orang sekarang udah punya banyak uang tetap stres? Nusnya mati. Gak hidup. Dia sibuk dengan ambisi. Udah sampai di sini pengen begini. Sampai di sini pengen begini. Orang berambisi itu gak benar. Orang itu gak boleh punya ambisi. Apalagi dalam pelayanan. Kamu melakukan kehendak Allahmu. Bukan melakukan kehendak dirimu sendiri. Gak boleh memaksa. Daya paksa itu dosa. Saya memaksa diri saya untuk terlihat begini, itu udah dosa. Itu ketidakmurnian Bapak Ibu. Jadi belajar untuk melihat diri. Para rasul itu orang-orang yang sangat diberkati. Roh Kudus itu menerangi mereka begitu rupa. Sehingga mereka sadar, aku butuh dia. Hal yang Tuhan mau dalam hidup kita itu hanya dua. Yang pertama, kita sadar. Dia mau kita sadar kita butuh dia. Yang kedua, kita selamat. Tuhan gak terlalu peduli mengenai hartamu. Tuhan gak terlalu peduli tentang macam-macam kesehatan apa segala macam tuh gak terlalu peduli. Dia menyelamatkan Paulus dengan kebutaan kok. Dia menyelamatkan Paulus dengan penyakit. Mungkin hari ini kalau Paulus ada, dia dibilang tidak diberkati, dia dikutuk. Dia menyelamatkan Petrus melalui apa? Melalui kelemahannya. Allah menyelamatkan manusia melalui apa yang manusia anggap hina. Hari ini udah gak begitu. Makanya kalau pencobaan datang dalam hidupmu, kalau masalah datang dalam hidupmu, jangan buru-buru minta dilepaskan atau tengking. Gak semua hal harus ditengking. Tapi tanyakan dulu kepada Tuhan, Tuhan apa maksudnya? Apa yang ingin Engkau beritahu kepadaku melalui peristiwa ini Tuhan? Tolong aku untuk mengerti. Kamu gak akan bisa mengerti kalau kamu gak mengkhususkan dirimu untuk bersahabat di hadapan Allah dengan berdiam diri. Ada anak muda mungkin meninggalkan Tuhan. Karena apa? Dia nggak mau mengatur, dia nggak bisa ngatur Tuhan. Dia maunya Tuhan mengikuti dirinya. Itu penyakit anak muda sekarang. Dia pengen begini, pokoknya Tuhan mau dilegitimasi kebenarannya oleh karena Tuhan bukan kasih. Nggak begitu.
Allah itu bukan hanya kasih, itu hakim yang adil. Kamu harus gentar kepada itu. Bapak yang baik ya, tapi dia juga hakim yang menggentarkan. Jadi hal-hal seperti ini harus dimengerti untuk bisa bertumbuh. Kalau kita nggak mengerti Allah seperti ini, kita nggak bisa bertumbuh, kita tetap di situ. Bayangkan berapa banyak orang menghabiskan waktunya puluhan tahun di gereja tanpa tahu hal-hal spiritual. Dia tahu Yesus baik, pokoknya datang ke gereja, tapi dia tidak bertumbuh di dalam pengenalan dirinya. Orang Kristen yang kaya, itu adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Tahu nggak maksudnya apa? Dalam Matius bab itu, Yesus Kristus membuka seluruh ucapan bahagianya. Yang pertama sekali dia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang tahu diri. Orang yang melihat kelemahannya. Dengan demikian dia tidak lagi mengandalkan apa-apa di hadapan Allah. Dia hanya mengharapkan anugerahnya Allah. Itulah orang miskin di hadapan Allah. Adalah hal yang menarik ketika Kristus mengatakan, kalau kamu nggak miskin di hadapan Allah, berbagai orang miskin di hadapan Allah karena kamu mempunyai kerajaan surga. Tapi di sisi lain, Tuhan juga mengatakan, kalau kamu nggak memiliki iman seperti anak kecil ini, kamu nggak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Apa hubungannya menjadi miskin di hadapan Allah dan memiliki iman seperti anak kecil? Bahasa aslinya itu moro, infant. Anak kecil itu nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu harus membuat dirimu nggak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah agar kamu selamat. Dengan demikian kerajaan Allah ada dalam kamu. Bahkan dalam pelayanan akan Tuhan pun, kamu nggak boleh mengandalkan kekuatanmu. Apalagi berbangga, itu nggak boleh. Makanya mengikut Tuhan tuh bukan jalan yang mudah ya. Tuhan sendiri mengatakan lebih mudah unta masuk pada lubang jarum kok daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Orang kaya di situ bukan tentang orang punya uang, bukan. Orang yang kaya di sana orang yang merasa mampu dengan kemampuannya sendiri. Itu orang kaya yang dimaksud Alkitab. Oh, aku orang kaya nggak bisa masuk kerajaan surga. Berarti gimana nih uangku nih? Enggak begitu. Orang kaya di sana adalah orang yang bangga dengan uangnya. Itu orang kaya. Orang kaya di sana adalah orang yang bangga dengan penampilannya. Itu orang kaya yang sebenarnya. Orang-orang yang bangga akan dirinya itu nggak bisa masuk dalam anugerah Allah. Itulah yang membuat Yudas nggak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Dia melihat Kristus itu dalam motivasi kacamata yang salah. Jadi kita harus jujur pada diri sendiri. Tuhan tuh sayang banget sama Anda ini. Maka Anda diperkenankan untuk mendengar seperti ini. Mungkin Anda nggak sepenuhnya mengerti, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu minta hikmah kepada Allah, kamu akan mengerti kok. Ya, kadang gini Bapak Ibu, dalam podcast tadi siang saya katakan begini. Ada orang, analoginya, Ibu rohani saya namanya Bu Grace, itu memberikan analogi yang baik. Di pantai, di air, orang bisa sama-sama main di air kan. Ada yang berenang, ada yang menyelam, ada yang berselancar. Orang pun begitu, dia sama-sama di gereja. Datang, ibadah, sakramen, sama-sama di gereja. Tapi apa yang membedakan ketiga orang yang di air itu? Kedalamannya berbeda. Orang yang menyelam akan melihat terumbu karang yang gak akan pernah dilihat orang yang hanya berselancar dan berenang. Orang Kristen pun begitu. Ada orang yang cuma datang ke gereja untuk bersenang-senang, itu kayak orang yang diombak itu. Tapi ada orang yang meskipun datang ke gereja, dia menyelami Allah dalam kehidupan rohaninya. Dia akan melihat apa yang orang lain gak lihat. Orang yang menyelam akan mengatakan ada terumbu karang indah sekali. Kalau orang berselancar gak mau menyelam, dia akan mengatakan orang menyelam itu mungkin halu. Atau orang menyelam akan melihat, aku tadi melihat belut warnanya warna-warni. Tapi orang berselancar ini gak percaya karena dia gak menyelam ke dalam untuk melihat. Nah, orang yang mendalami Allah di dalam gereja itu mungkin akan mengatakan, penderitaanku adalah cara Tuhan memurnikan aku. Tapi bagi orang yang gak mendalami Tuhan itu akan mengatakan, aneh lu, ikut Tuhan kok gak enak, ikut Tuhan kok menderita, ikut Tuhan kok susah. Kasihan orang begitu. Akan beda. Orang yang semakin mendalami Tuhan akan ngomong seperti Paulus. Semua yang dulu ku anggap mulia, sekarang ku anggap sampah. Paulus itu luar biasa. Semoga berkatnya beserta kita. Maksudnya apa? Dia itu loh, orang yang dulu kaya sekali, orang Benyamin. Sekolahnya tempat elit. Kalau sekarang itu mungkin Harvard.
Tarsus, seorang filsuf dari Yunani namanya Strabo, mengatakan orang yang sekolah di Tarsus itu orang kaya. Orang tuanya dari Giskala. Dia sendiri muridnya seorang raban. Kurang posisi apa dia di duniawi ini? Tapi dia mengatakan, setelah aku melihat dia, itu semua aku anggap sampah. Aku bertanya gini kepada Tuhan, mata apa yang kau berikan pada Paulus sehingga dia melihat engkau seperti itu? Yang paling mengagumkan lagi, penjahat di sebelah Kristus. Dia nggak percaya karena melihat Yesus mulia loh. Dia nggak percaya karena melihat Yesus bermujizat. Dia nggak percaya sama Yesus karena Yesus membangkitkan orang mati dia. Tapi dia percaya kepada Yesus ketika Yesus dicabik-cabik. Ya Yesus, ingatlah aku. Dia nggak lihat Yesus dalam keadaan yang mulia, tapi dalam keadaan yang sama seperti dia. Mata apa yang bisa membuat dia percaya kalau bukan dengan mata jiwa dan rohani? Dengan mata ini nggak bisa dia melihat. Yang seperti itu. Maka jangan tergoda dengan Tuhan dengan mata jasmanimu, karena itu udah rusak. Lihatlah dia dengan nusmu, dengan mata spiritual. Kalau kamu percaya karena mujizat, jangan bangga. Itu Tuhan tuh buat kamu percaya karena mujizat tuh, karena sakingnya ragu-ragu kamu sama dia, sampai dia perlu membuktikan mujizatnya agar kamu percaya. Orang yang benar itu tuh tak percaya walaupun gak melihat tanda, itu luar biasa. Si penjahat di sebelah itu, upahnya apa? Yesus sendiri yang mengantarkan dia ke Firdaus. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia yang menjanjikan loh. Sebelum dia turun kala maut, membinasakan maut itu. Dia memberikan tempat yang besar. Tapi meskipun seperti ini Bapak Ibu, dosa dalam diri kita itu sulit membuat kita mengerti hal-hal ilahi. Sulit membuat kita mengerti hal-hal spiritual. Yang mempersulit itu apa? Ego, keinginan, nafsu, dan ambisi. Itu membuat kita nggak bisa melihat Allah. Keinginan, ego, dan nafsu itu membuat kita itu melihat Allah menurut keinginan kita jadinya. Bukan menurut apa yang Allah mau. Padahal Kristus sendiri berkata, jadilah kehendakmu. Kata jadilah kehendakmu dalam doa Bapa kami, itu artinya apa? Kamu mati bagi dirimu dan bangkit bersama dia. Kalau Kristus tidak merendahkan dirinya, kalau dia mengatakan, aku ini kan Allah, ngapain aku duduk di kandang domba? Kalau dia mengatakan seperti itu, mungkin gak kita selamat. Tapi karena dia telah merendahkan dirinya, mati terhadap ego, karena Allah gak punya ego, dia telah turun ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia melalui kematiannya. Kalau ia tidak mati, gak mungkin ada Paskah. Kebangkitan rohani dalam diri kita pun gak mungkin terjadi kalau tidak dimulai dengan kematian terhadap diri sendiri. Makanya dikatakan oleh Tuhan, kalau kamu tak dilahirkan kembali dari air dan roh, kamu gak mungkin masuk dalam kerajaan Allah. Inilah kehidupan itu. Makanya Bapak kita, Bapak Senoda mengatakan, saya ini orang asing di dunia ini. Karena ketika dia mengerti hal seperti ini, wah ternyata jauh. Dunia ini tidak ada artinya ternyata. Pada akhirnya semua akan ditelan oleh kematian, bahkan aku yang memilikinya akan digenggam oleh maut. Hanya dia yang bahkan kematian pun gak sanggup menahan dia. Jadi kita sekarang bangga akan apa? Kita sekarang bersuka cita akan apa? Kita bersuka cita hanya karena yang di dunia ini, atau kita bersuka cita hanya karena mengenal dia? Tetapi untuk bersuka cita karena kita mengenal Tuhan pun itu butuh anugerah. Semua butuh anugerah kok. Tapi masalahnya apakah kamu mau hidup dalam anugerah? Itu kuncinya. Apakah kamu mau menerima anugerah? Itu kuncinya. Dan apakah kamu mau siap untuk menerima anugerah? Saya berkhotbah seperti ini di beberapa gereja. Banyak gak mengerti. Hal-hal seperti ini asing bagi mereka. Hal seperti ini aneh bagi mereka. Saya maklumi gak apa-apa. Karena kehidupan rohani itu, benih itu udah ditanam, bertumbuhnya itu urusan Tuhan kan. Tapi ketika kita bisa melihat seperti para rasul melihat Tuhan itu, kita gak ada alasan untuk stres. Enggak. Paulus dalam kehidupannya, dalam mengikut Tuhan, dia di penjara loh, menyurati jemaat di Filipi itu dia dalam penjara. Dalam penderitaan, dalam aniaya. Tapi dia bisa bilang apa? Aku berkata kepadamu senantiasa bersukacitalah dan bersukacitalah dan bersukacitalah. Bayangin, ada gak orang yang penjara bersukacita?
Apa yang membuat dia bersuka cita kalau bukan Kristus yang diam dalam dirinya? Dia gak punya harta apa-apa lagi. Dia gak punya apa-apa lagi. Bahkan istri pun dia gak punya untuk menghibur dia. Tapi dia bisa berkata bersukacitalah. Siapa yang membuat dia bersukacita kalau bukan Kristus yang diam dan teguh dalam hatinya itu? Kenapa kita nggak meminta dan memohon anugerah yang sama kepada Allah? Agar ia memampukan kita untuk memiliki iman seperti para rasul itu. Agar kamu gak sibuk menuntut dalam hidup dan menduga-duga Allah dalam hidup ini. Tuhan tak pernah salah memutuskan apapun dalam hidup kita. Tapi dosa dalam diri kita membuat kita salah memahami keputusannya. Ego dan keinginan ambisi kita membuat kita ragu akan Allah. Kita lupa bahwa rancangan Allah hanya satu, keselamatan kita. Dia hanya mau menyelamatkan kita. Kalau penyakit membuat kamu selamat, dia akan kasih kamu penyakit. Kalau kebangkrutan membuat kamu selamat, dia akan buat kamu bangkrut. Makanya yang paling penting dalam hidup ini bukan tentang apa yang kamu terima dan apa yang kamu lepas, tapi tentang bagaimana kamu memaknai semua peristiwa hidupmu di dalam perkenanan Allah. Saya kamu gak menduga-duga Allah. Itulah kunci hidup. Yang tenang itu. Orang mau kaya itu demi ketenangan. Saya banyak ketemu konglomerat di Jakarta. Ada orang umur 70. Tua sekali. Dia punya salah satu lembaga keuangan. Kaya sekali. Dia bilang, kenapa ya saya umur segini, saya gak bisa bahagia. Apalagi yang saya cari katanya. Dia dulu bukan orang percaya. Dia punya ratusan triliun uang. Saya punya Rolls Royce. Saya punya private jet. Saya kemana-mana enak. Tapi kenapa saya bahagia? Saya bilang, kamu terlalu tua jadi bodoh. Karena kamu pikir kebahagiaan itu status benda. Kebahagiaan itu bukan tentang benda. Kebahagiaan itu batinnya. Cari yang menghidupkan. Alkitab mengatakan rohlah yang menghidupkan. Cari perkara rohani, bukan duniawi. Makanya kamu gak bahagia sampai hari ini. Sebelum kamu mati, kamu cari Allah itu. Sampai sekarang, beliau ingin sekali untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran. Karena dia rendah hati, mau ditegur seperti itu. Kurang apa dia? Puji Tuhan, Tuhan masih izinkan dia hidup mendengar itu. Kalau dia udah mati, repot. Orang mati terikat dengan duniawi itu gak bisa naik loh. Dia akan ditawan oleh dunia alam maut ini. Apakah Bapak Ibu berpikir setelah orang mati, set surga, set neraka? Tidak. Kamu harus melewati penghulu udara yang menuntut kamu. Efesus 6. Lawan kita bukan darah dan daging, tetapi penguasa, penghulu, pemerintah di udara. Kalau kamu ngerti betapa kompleksnya kehidupan setelah kematian, kamu akan sejak hari ini kamu akan mati-matian menyenangkan Allah. Percayalah. Kamu gak akan main-main dengan kehidupan. Kalau kamu tahu seberapa cepat manusia melupakanmu setelah kematianmu, kamu gak akan mati-matian menyenangkan manusia. Dan kalau kamu tahu betapa tidak sederhananya kehidupan setelah kematian, demi bisa bersatu dengan Dia yang ilahi itu, kamu akan menghabiskan hidupmu untuk mencari Allah. Itulah yang dilihat para rasul. Makanya hidupnya semuanya tentang Kristus. Itu yang mereka miliki. Aduh, susah bagi kita untuk punya seperti itu sekarang. Kenapa? Tapi gak susah juga kok. Kenapa dulu Ananias Safira bohong dikit aja tentang persembahan kepada Petrus, langsung mati. Ada orang belum mengaku dosa, terima perjamuan kudus, ada yang sakit bahkan mati. Karena Roh Kudus itu bekerja di zaman Rasul dengan sekarang tuh beda. Roh Kudus itu paling kuat bekerja ketika di gereja itu dalam aniaya. Sekarang kita belum dalam masa aniaya, jadi orang masih leha-leha. Begitu juga bagi diri secara individu. Bagaimana Roh Kudus bisa bekerja kuat dalam hidup saya? Kamu harus bisa melihat dirimu dulu. Baru Roh itu bisa bekerja menghidupkan kamu. Itulah kehidupan mengikut Tuhan itu. Memang enak nggak enak. Tapi Makarius mengatakan, kalau jiwa itu setia berjalan dengan jalan-jalan yang nggak enak ini, dia akan bisa tetap tenang dan bahagia sekalipun dia di dunia dalam mengikut Tuhan. Meskipun dia nggak punya apa-apa.
Itu bukan omongan doang Bapak Ibu. Itu sesuatu yang mungkin sulit kita mengerti kan? Karena kita belum menjalaninya. Kita belum ada di tahap itu. Tapi ya kembali lagi, jangan kejar pengalaman rohani, kejar Tuhan itu sendiri. Ada orang, kalau doa belum nangis kayaknya nggak enak. Itu salah. Kamu kejar nangis-nangisnya biar kamu puas. Kamu bukan kejar Tuhannya. Kadang Tuhan mencabut penghiburanmu, doamu terasa kosong, doamu terasa hambar, agar kamu tidak lagi percaya kepada Dia berdasarkan perasaanmu, tapi kamu percaya kepada Dia hanya karena Dia saja. Jadi kalau doamu terasa kosong, atau Tuhan seolah-olah jauh, berarti Tuhan ini udah nggak sayang sama saya. Salah. Justru itu cara Tuhan memurnikan kamu, agar kamu percaya tidak mengandalkan perasaanmu, tapi kamu percaya dengan iman yang pure yang diberikan oleh Allah itu. Kebalik-balik ya yang kita pahami ya. Ya iya kebalik-balik. Kalau orang nggak nangis belum berdoa. Loh. Ya tangisan itu baik, air mata itu baik. Bahkan kita harus meminta kepada Allah, Tuhan berikan aku mata air dari air mata. Tapi air matanya juga harus yang benar, bukan air mata buaya. Bukan air mata main-main. Orang sinetron juga punya air mata kok. Nggak benar-benar berduka tapi bisa buah air mata. Bayangkan itu. Air mata aja bisa dipalsui. Apalagi yang lain-lain. Jadi kompleks mengikut Tuhan itu. Makanya saya kagum sekali dengan Tuhan itu, melihat betapa kayanya anugerahnya dalam takarannya kepada para rasulnya. Makanya sedalam doa saya katakan, saya berdoa kepada Allah, Tuhan berikan saya berkat-berkat dari rasulmu. Bukan agar saya seperti rasul, tidak. Tapi agar saya bisa tetap teguh. Saya nggak tahu hidup saya ini bagaimana ke depan Tuhan. Saya bukan orang kaya, saya nggak punya tanah besar, saya nggak punya mobil mewah, saya nggak punya apa yang menjadi landasan hidup saya. Saya bilang sama Tuhan, ya udah Tuhan. Saya nggak mikirin mau beli rumah, mau apa segala macam. Saya bilang ya sama Tuhan, ya udah Tuhan, kalau Tuhan mau bawa kemana ya udah urusanmu lah. Karena dulu saya bernazar sama Tuhan, Tuhan saya sampai mati harus melayanimu. Jadi Tuhan kemanapun bawa saya, ketika saya bicara dengan Bapak rohani saya, Abuna, aduh kalau nanti saya udah nggak melayani seperti ini lagi, boleh nggak saya ke biara? Boleh. Tapi itu pun ketat. Ya hidup di biara aja sampai mati. Itu indah sekali loh. Saya nggak menganjurkan Anda untuk ikut itu ya. Cara ini enggak. Ini apa hal yang saya nggak tahu ini datang dari kemurnian atau dari ketidakmurnian saya juga nggak tahu. Kalau Tuhan nggak berkehendak saya nggak mungkin akan ke sana. Kalau Tuhan bilang nggak begitu ya udah kemana aja. Dengan begitu hidup tuh enak. Aduh bahagia. Kata saya nggak perlu tergoda oleh si Anu, saya nggak perlu dipanas-panasin si Anu, enggak. Kemanapun kita pergi, lihat dia yang teguh, tak mampu ditelan oleh maut. Untuk apa saya iri dengan kamu? Untuk apa saya marah dengan siapapun? Untuk apa saya perlu mengejar apa yang kamu kejar? Karena saya sudah memiliki dia. Tapi untuk memiliki iman seperti ini, kamu perlu berhikmat untuk membedakan apakah itu lahir dari kemurnian atau tidak. Makanya semuanya perlu menempel kepada sumber kehidupan itu, agar dia yang menghidupkan itu memberikan kita pengertian, itu lahir dari kemurnian atau lahir dari ketidakmurnian. Mengikut Tuhan pun orang banyak kelihatan rohani, tapi hanya terlihat rohani. Tapi untuk kepentingan-kepentingan diri sendiri. Hati-hati Bapak Ibu. Inilah yang menjadi penyakit gereja masa sekarang. Kasihan. Ada orang tampil terlihat rohani. Kasihan. Dia mengagungkan dirinya. Hamba Allah. Enggak begitu. Kehidupan rohani itu misterinya ilahi. Menyelamatkan kita. Tapi buah yang paling penting ketika kamu dekat dengan Tuhan adalah kamu tidak takut lagi atas kematian, penderitaan, kemiskinan. Kalau kamu nggak takut pada 3 hal ini, apalagi yang bisa menghalangi kamu? Apalagi yang bisa menggoyahkan kamu kalau kamu udah nggak takut pada 3 hal ini? Bukankah kekhawatiranmu karena takut pada hal ini? Bukankah keraguan-raguanmu karena takut pada hal-hal seperti ini? Kalau kamu nggak takut pada hal seperti ini oleh karena kamu menemukannya pada Kristus menurut kekayaannya, apa yang bisa membuatmu menjadi goyah? Tidak ada. Itulah yang dikatakan Kristus, batu karang yang teguh. Bersandar pada Dia, jangan pengertianmu. Miliki kehidupan spiritual dengan Allah. Mulai dari hari ini. Lagi anak muda. Anak muda hari ini, penyakitmu banyak anak muda.
Karena saya juga anak muda. Saya melawan apa yang juga kamu lawan. Saya bergumul dengan apa yang kamu gumulkan. Anak muda itu masa depan dari gereja. Kalau anak muda tak punya kepekaan pada kehidupan yang benar di hadapan Allah. Kehidupan yang benar bukan tentang tidak merokok, tidak pesta narkoba, tidak begingkah. Bukan begitu. Kerendahan hati itu yang penting dulu. Karena ketika kamu tahu diri siapa di hadapan Allah, bahkan mencintai itu pun kamu gak akan mau. Kalau kamu terikat pada hukum-hukum seperti itu, kamu akan semakin masuk ke situ. Makanya Paulus mengatakan, apa yang gak aku suka, aku bisa bawa ke sana, aku dibawa ke sini. Itulah yang kulakukan, kata Paulus. Jadi jangan hidup di bawah hukum. Hiduplah di bawah kasih karunia. Karena kasih karunia itu yang mengubahkan kita. Memahami kasih Allah, itulah yang mengubahkan kita. Sehingga, seperti si pencuri di sebelah Tuhan, saya kagum dengan Dismas itu. Pencuri di sebelah Tuhan. Ingat akan aku ya Tuhan. Itu doa saya sebelum baptisan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ingat akan aku ya. Engkau tahu hidupku ini akan seperti apa. Mungkin saya akan jatuh. Mungkin saya akan seperti apa kelak. Engkau tahu itu. Tapi satu hal yang gak akan pernah membuatku ragu. Kamu pasti selalu mau menyelamatkanku kan. Tolong ingat aku. Meskipun aku mendapat tempat yang paling rendah di kerajaan-Mu Tuhan. Gak apa-apa. Yang penting aku bisa melihat wajah-Mu. Aku gak mau dimuliakan gimana-gimana kok Tuhan. Yang penting aku bisa bertemu dengan Engkau. Yang hari ini sedang kulayani. Jangan berharap kemuliaan. Ketika kamu berharap kemuliaan, kamu gak akan mendapat itu. Para rasul gak pernah mengharap kemuliaan. Tapi mereka diberi kemuliaan. Anak muda juga begitu. Cintai Tuhan dalam kemurnian. Jangan cintai dia menurut apa yang kamu mau. Jangan. Cintai dia apa adanya. Seperti penjahat itu mencintai Tuhan apa adanya. Dia melihat Tuhan terluka, dia melihat Tuhan lemah, gak apa-apa. Itu enggak mata ini yang membuat dia bisa melihat itu. Tapi mata jiwa yang telah menerima anugerah. Hiduplah dalam anugerah Tuhan. Agar kamu bisa melihat seperti itu. Apa kamu enggak rindu melihat Tuhanmu? Makanya orang yang doa panjang umur tuh janganlah panjang-panjang. Ya. Kalau panjang umur buat kita makin banyak dosa buat apa? Saya bilang sama Abuna, sama teman saya. Kalau bisa ya, permintaan saya sama Tuhan ya. Saya lebih duluan mati daripada Bapak rohani saya. Agar sebelum saya mati, Bapak rohani saya itu dekat dengan saya. Agar saya dipersiapkan menghadapi kematian. Karena jujur yang paling berpengaruh dalam hidup saya saat ini Bapak rohani saya. Dialah yang menolong saya untuk mengerti semua kehidupan rohani. Saya gak siap mati kalau saya sendirian. Saya butuh doa dari mereka. Saya butuh syafaat dari mereka. Makanya saya bilang sama teman saya, hidup lama-lama di dunia gak enak. Saya hidup lama-lama bukan karena putus asa Bapak Ibu. Saya, puji Tuhan hari ini saya diberkati Tuhan luar biasa. Saya bisa hidup. Saya bisa tinggal dan layak. Saya bisa, ya apa dulu yang saya anggap kemustahilan Tuhan izinkan itu saya punya. Tapi itu gak membuat kita untuk betah ternyata. Makanya Agustinus pernah mengatakan, aku tidak akan tenang sampai beristirahat dalam Engkau. Itu benar. Semakin orang melihat kekayaan anugerah Allah, dia gak akan tenang sebelum menemui Tuhannya. Sebagai penutup, saya memberitahu satu cerita dari Bapak Padang Gurun, namanya Macarius the Great. Macarius ini murid tidak langsungnya Antoni. Dia adalah orang yang kehidupan rohaninya bagus sekali. Dalam pertolongan Roh Kudus, Roh Kudus memberitahu tentang kehidupan Macarius kepada murid-muridnya Macarius. Lalu kemudian Macarius ini ketika dia hidup, seorang wanita memfitnah dia. Wanita ini mengatakan begini, dia yang menghamili saya. Wanita ini bersenggama dengan orang lain. Lalu dia gak bisa menuduh laki-laki karena diancam. Dia menuduh Macarius yang menghamili dia. Lalu kemudian Macarius tidak menolak. Macarius mau mengurus perempuan ini sampai tiba saatnya melahirkan. Ketika mau melahirkan, perempuan ini gak bisa melahirkan anaknya. Sebelum dia mengaku dosanya. Lalu dia mengaku kepada keluarganya, aku telah memfitnah Macarius. Bukan dia yang menghamili aku, tetapi ada orang lain. Setelah dia mengaku dosanya itu,
anaknya bisa keluar. Lalu keluarganya mencari Makarius untuk memuji Makarius, bahwa sekalipun dia nggak salah, tapi ternyata dia rela untuk menghidupi perempuan itu selama ini. Ketika dia mencari Makarius, mereka nggak menemukan Makarius karena Makarius sudah pergi untuk menghindari pujian dari manusia. Ketika Makarius mati, malaikat memuji dia, setan memuji dia. Hebat kamu Makarius, kamu bisa rendah hati terus. Makarius mengatakan, belum, aku belum selesai. Dia dalam teologi ortodoks, ketika kamu mati, kamu melewati namanya pintu ilahi. Kamu harus mendaki tangga itu. Kamu nggak bisa langsung set, itu nggak bisa. Ya. Nah, ketika Makarius melewati pintu-pintu itu, iblis itu tetap mengikuti dia dan tetap memuji-muji dia. Kamu hebat, Makarius. Lalu Makarius mengatakan, enggak, aku belum selesai. Sampai pada akhirnya dia masuk ke gerbang Firdaus. Gerbang dibuka, Kristus ada di gerbang menanti dia. Dan ketika dia memeluk Kristus, lalu dia mengatakan, terima kasih atas pujianmu. Hal dari yang bisa kita pelajari dari hal ini apa? Sebelum kamu bertemu dengan Tuhan, jangan pernah puas atas kehidupan rohanimu. Bahkan setelah kematianmu. Kenapa? Karena Makarius tahu, ketika dia dipuji, dia menerima pujian, dia jadi sombong, dia akan jatuh. Itu nggak akan membuat dia ke neraka, tapi itu akan sulit membuat dia menaiki yang berikut-berikutnya. Oleh karena itu, jangan pernah puas sampai kamu beristirahat dalam Tuhan. Semoga hal ini menolong kita semua. Kejarlah Kristus, kejarlah kekayaannya, kejarlah dia sendiri, bukan apa yang ada padanya, tapi dia sendiri, karena itulah yang menghidupkan kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa, kemuliaan bagi Allah selamanya. Tuhan, tolong kami semua untuk dapat mengerti kebenaran-Mu dan mampukan kami untuk mengasihi-Mu dalam kebenaran-Mu. Bukakan kami pintu anugerah-Mu dan tolong kami untuk mengerti seluruh keputusan kehendak-Mu. Tuhan, kami gak mengerti, bahkan diri kami sendiri kami gak mengerti. Tapi sebagaimana Engkau telah memberi pengertian kepada para murid-Mu, tolong tambahkan kami iman dan pengertian. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami ini orang berdosa yang penuh dengan dosa. Dan Engkau tahu banyak kesalahan pelanggaran kami. Tapi Engkau tidak menolak perempuan bersundal yang banyak ke kaki-Mu. Jangan tolak kami Tuhan, orang berdosa ini, jikalau kami datang kepadamu mohon pengampunan. Tuhan, sebagaimana Engkau mendatangi pemungut cukai itu dan membawanya menjadi murid-Mu. Jikalau hati kami telah keras, jikalau kami tidak mendatangi mengunjungi Engkau, Tuhan, tolonglah Engkau yang mengunjungi kami, agar kami disadarkan tentang siapa kami, dan bawalah kami menjadi murid-Mu agar kami bahagia, sebagaimana murid-Mu hari ini telah berbahagia bersama-sama dengan Engkau. Apakah kekayaan kami ya Tuhan selain daripada Engkau? Adakah hal yang lebih indah selain daripada bertemu dengan pribadi-Mu? Adakah hal yang lebih mulia selain daripada memandangi wajah-Mu, wahai kehidupan, dan yang memberi kehidupan kami? Oleh karena itu Tuhan, tolong kami untuk sadar betapa mulianya Engkau. Tolong kami untuk mengerti betapa berhikmatnya Engkau. Agar kami tidak menuntut apapun lagi, tapi kami diberi hati yang rela untuk menerima semuanya demi kebaikan kami. Kami gak pernah ragu bahwa Engkau selalu menyelamatkan kami. Tapi dosa-dosa kami membuat kami ragu akan keselamatan yang daripada-Mu. Kami berusaha untuk mengerti diri kami, tapi kami tak mampu. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami untuk mengerti kebenaran-Mu, oleh karena anugerah dan pertolongan-Mu sendiri. Engkau berbaring di kandang domba yang hina. Maka sudilah kiranya Engkau berbaring di dalam tubuh kami yang cemar ini. Ubahkan kudus anak kami dari dalam, agar kami menjadi kepunyaan-Mu sepenuhnya. Tuhan, Engkau yang menolong gereja-Mu ini, tempat persekutuan-Mu ini, dan para hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Engkau yang mengingat kami semua dalam kerajaan-Mu, keturunan kami, keluarga kami, semua yang ada pada kami. Berikan kami kekuatan dalam mengikut Engkau, agar kami tak memandang pada kebenaran dan kemuliaan pada salib. Kuatkan kami dalam penderitaan, tolong kami dalam penghiburan, agar kami tidak putus asa dalam penderitaan, dan kami tidak menjadi terlena dalam penghiburan. Karena demikian hanya Engkau yang kami lihat, hanya Engkau yang kami senangi, dan Engkau yang menjadi kebenaran hidup kami. Oleh yang kami berdoa penuh syukur. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jangan kehendak-Mu di surga. Berikan kami hari pada hari makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga dalam bersalah kepada kami, dan janganlah membuka kita dalam pencobaan, tapi bersama kami daripada jahat. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.